Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Avicenna dengan NIM 200310557, yang kedua Dini Buspi Wulandari dengan NIM 200310661, dan saya sendiri Divi Andini dengan NIM 200310505 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai divisio spermatobita dan subdivisio gymnospermae. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Avicenna. Kepada Avicenna dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang divisio spermatopita. Ciri-ciri umum: menghasilkan biji perkembangbiakan, termasuk golongan Choromopita berbiji, mempunyai alat kelamin yang jelas atau Phanerogamae, dan menghasilkan embryopita Sipponagamae. Selanjutnya, cara hidup fotokototrof, mempunyai berkas pembuluh. Habitatnya di darat, ada beberapa yang hidup mengapung di air. Lanjut. Selanjutnya, klasifikasi spermatopita. Yang pertama, subdivisio gymnospermae. Ciri-ciri umum: 1. Berbiji telanjang, di mana ovul terdedah ke udara pada permukaan dari runjung strobilus atau pada tangkai di antara daun-daun. Serbuk sari dari gymnospermae berkecambah pada ovul yang terbuka dan tabung dari tubuh dari tiap serbuk sari menembus jaringan ovul. Ketiga, tumbuhan berkayu dengan bermacam-macam habitus atau semak perdu atau pohon. Keempat, akar merupakan sistem akar tunggang. 5. Batang tumbuh tegak lurus dan bercabang-cabang. 6. Bagian kayu berasal dari berkas-berkas pembuluh pengangkut kolateral terbuka yang pada penampang melintang dari batang tersusun dalam suatu lingkaran. 7. Batang mempunyai saluran resin. 8. Daun bentuknya bermacam-macam. 9. Bunga sesungguhnya belum ada. Sporofil terpisah-pisah atau membentuk strobilus. Umumnya berkelamin tunggal, kadang-kadang berkelamin dua. Yang ke-10, pembuahan tunggal. Lanjut. Struktur tubuh. 1. Gymnospermae adalah tanaman kayu dengan bentuk tubuh yang umum, sebuah pohon besar. Bagian kayu adalah file kapal penamping terbuka. Ketika batang dipotong di lintas atau penampang dari batang tanaman gymnospermae, file transportasi terlihat seolah-olah diatur dalam lingkaran strain. Juga memiliki penabalan atau pertumbuhan sekunder, karena ketegangan dalam tanaman gymnospermae memiliki kambium. Selanjutnya, salah satu karakteristik dari tanaman gymnospermae adalah bahwa ia memiliki file transportasi yang xilem dan floem. Tapi xilem pada gymnospermae tidak memiliki kapal kayu, hanya trakeid. Trakeid adalah sel xilem yang berfungsi sebagai excipient, sementara floem bukanlah sel pendamping di tubuh tumbuhan gymnospermae.
Reproduksi. Tumbuhan Gymnospermae menghasilkan heterospora, yaitu berupa mikrospora dan megaspora. Mikrospora berkembang menjadi mikrogametofit atau gametofit jantan dan berisi serbuk sari. Sementara itu, megaspora berkembang menjadi megatofit atau gametofit betina. Pada bakal biji megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari dari polen kamber yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi betina. Setelah serbuk sari dilepas, butir serbuk sari berkembang menjadi sperma. Pada saat penyebukan, serbuk sari melekat pada bakal biji. Selanjutnya sperma bergerak menuju sel telur melalui bulu serbuk sari. Jika terjadi pembuahan, akan terbentuk zigot yang berkembang menjadi embrio dan biji. Jika biji tersebut jatuh pada tempat yang sesuai, bil akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Penyebukan pada Gymnospermae dilakukan dengan perantara angin atau anemokri. Skema daur hidup tumbuhan Gymnospermae digambarkan pada gambar pada bagan di samping. Berikut adalah skema dari daur hidup tumbuhan Gymnospermae. Ekologi. Gymnospermae biasanya penyusun hutan, khususnya hutan di daerah iklim sedang dari belahan bumi utara dan selatan. Baik, kembali ke moderator. Baik, selanjutnya klasifikasi Gymnospermae akan dijelaskan oleh Dini. Kepada Dini disilahkan. Selanjutnya yaitu klasifikasi Gymnospermae. Gymnospermae terdiri dari 4 kelas, yaitu yang pertama kelas Cicadinae, yang kedua kelas Gingoinae, yang ketiga kelas Coniferinae, dan keempat kelas Genetinae. Kelas Cicadinae. Ciri-ciri umum dari kelas Cicadinae yang itu: 1. Tubuh menyerupai pohon kelapa. 2. Batang berbentuk tiang. 3. Daun majemuk menyirip. 4. Daun tersusun berjejal di ujung batang. 5. Daun yang mudah menggulung. 6. Sporofil tersusun dalam strobilus jantan dan betina, serta umumnya berumah satu. 7. Habitus dari kelas Cicadinae itu pohon atau perdu dan seperti tiang. Ekologi dari kelas Cicadinae itu familia ini mempunyai 9 genera, lebih kurang dari 100 jenis yang tersebar di daerah tropis dan subtropis. Contoh dari kelas Cicadinae yaitu cicas rumpi atau pakis haji. Klasifikasi dari cicas rumpi yaitu kerajaan Plantae, divisi Cicadophyta, kelas Cicadopsida, ordo Cicadales, famili Cicadaceae, genus Cicas, dan spesies cicas rumpi. Berikut adalah gambar dari pakis haji. Selanjutnya yaitu Zamia sp. Klasifikasi dari Zamia sp yaitu Kingdom Plantae, Clade Tracheophyta, Ungkrat Gymnospermae, divisi Cicadophyta, kelas Cicadopsida, ordo Cicadales, famili Zamiaceae, subtribe Zaminae, dan genus Zamia. Berikut merupakan gambar dari Zamia sp. Contoh selanjutnya yaitu Microcicas sp.
Klasifikasi dari mikrocicas sp yaitu Kingdom Plantae, Clade Tracheophytes, Unraket, Gymnosperm, divisi Cicadophyta, kelas Cicadopsida, ordo Cicadales, famili Zamiaceae, tribe Zamiae, subtribe Microcicadinae, genus Microcicas, spesies M. Calocoma. Berikut merupakan gambar dari mikrocicas sp. Contoh selanjutnya yaitu Dion sp. Klasifikasi dari Dion sp yaitu Kingdom Plantae, Clade Tracheophytes, Unraket, Gymnosperms, divisi Cicadophyta, klasis Cicadopsida, ordo Cicadales, famili Zamiaceae, genus Dion, spesies Dion edule. Gambar di samping merupakan gambar dari Dion sp. Selanjutnya yaitu kelas Gingoinae. Ciri-ciri umum dari kelas Gingoinae yaitu yang pertama, berumah dua termasuk pohon meranggas, yang kedua, daun lebar dan berbentuk kipas, yang ketiga, tulang daun mirip rusuk yang menonjol, yang keempat yaitu strobilus jantan axillaris, yang kelima stamen dengan dua antera, yang keenam bunga betina terdiri dari dua ovul bertangkai, biasanya satu ovul gugur. Yang ketujuh habitus dari kelas Gingoinae yaitu pohon. Yang kedelapan yaitu ekologi dari kelas Gingoinae. Suku ini mempunyai satu jenis yaitu Ginkgo biloba berasal dari Cina yang sekarang ditanam di taman-taman atau pinggir jalan Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Contoh dari kelas Gingoinae yaitu Ginkgo biloba. Klasifikasi dari Ginkgo biloba yaitu divisi Gymnospermae, kelas Ginggoxida, famili Gingoaceae, genus Ginkgo, spesies Ginkgo biloba. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kelas Coniferae akan saya jelaskan sendiri. Ciri-ciri umum. Batang besar berkayu, yang kedua daun berbentuk jarum, yang ketiga ada yang berumah satu dan ada yang berumah dua, yang keempat Strobilus betina lebih besar daripada Strobilus jantan dan terletak di ketiak daun atau di ujung. Selanjutnya Strobilus biasanya mengayu. Selanjutnya mikrosporofil dan megasporofil memiliki struktur dan susunan yang bermacam-macam dan umumnya uniseksual. Habitusnya di semak, perdu atau pohon. Ekologinya, familia ini terdiri dari 3 genera lebih kurang 13 spesies. 2 genera yaitu Tornea dan Taxus hanya di belahan bumi. Contoh dari kelas tersebut yang pertama yaitu Podocarpus imbricatus atau Podocarpus. Klasifikasinya, kerajaannya Plantae, divisi Pinophyta, kelas Pinopsida, ordo Pinales, famili Podocarpaceae, genus Dacrycarpus, spesies Dacrycarpus imbricatus. Yang kedua, Cupressus lusitanica, yaitu cemara. Klasifikasi, kerajaan Plantae, divisi Pinophyta, kelas Pinopsida, ordo Pinales, famili Cupressaceae, genus Cupressus lusitanica. Berikut gambar di samping. Yang ketiga, Pinus mercusi atau Pinus. Klasifikasi, kerajaan Plantae, Clade Tracheophytes, Uncret, Gymnospermae, divisi Pinophyta, kelas Pinopsida, famili Pinaceae, marga Pinus, subgenus P. subpinus, jenis P. mercusi.
Selanjutnya, kelas Genetinae. Ciri-ciri umum: berumah dua, pertulangan daun menyirip, memiliki percabangan banyak dan ada yang tidak bercabang, bunganya susun berkarang, bunganya termasuk uniseksual. Strobilus betina dilindungi dua braktea yang berhadapan dan bersatu. Strobilus jantan di atas kupula, terdapat bunga jantan tersusun spiral. Setiap bunga jantan mempunyai perigonium seperti corong yang berisi satu stamen. Habitusnya pohon, perdu, atau liana. Contohnya yaitu Genetum, Genemon, atau melinjo. Klasifikasi, divisi Gymnospermae, kelas Genetopsida, famili Genetaceae, genus Genetum, bagian Genetum, Genetum, spesies Genetum, Genemon. Berikut gambarnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.